Selamat sore, ini VT nomor 80 ya. Ada pertanyaan yang bagus nih. Siapa tadi? Aduh lupa. Sorry ya lupa. Tapi ya udah bukunya nanti ditunggu di JNE. Itu bertanya apakah hubungan antara Kerajaan Mataram dengan Kerajaan Banten ya. Bingo, Anda dapat hadiah. Jadi begini, Raja Sanjoyo itu punya istri ya. Nah, istrinya itu ada yang satu orang Pakistan. Itu adalah ibundanya Athilah Suryajaya. Orang Pakistan ya. Loh, Pak nemu di mana Pak orang Pakistan, Pak? Emang gaul ke Pakistan? Enggak. Ya, ayahnya putri Pakistan ini adalah Dullah. Dullah itu pelukis istana. Jadi dia melukis, Anda bisa cek di salah satu VT saya, gambar lukisan anaknya Dullah, yaitu ibunya Athilah. Istrinya Raja Sanjoyo. Nah, Raja Sanjoyo itu Athilah itu kelahiran tahun 60 ya. Bangkit Sanjaya itu kelahiran tahun 63. Nah, ada putra bungsunya ya, ada 5 orang ya. Ada putra bungsunya itu adalah kelahiran tahun 75 ya. Anda sudah tahu umurnya ya. Beliau putranya Ratu Magdalena Saidi Iman. Nah, Ratu Magdalena Saidi Iman itu adalah putri Raja Banten. Jadi statusnya Magdalena Saidi Iman adalah sultan ya. Sultan gimana ngomongnya ya? Mangkunegoro adalah adipati ya, adipati Mangkunegoro. Kabupaten lah ya, kabupaten. Nah, gitu loh, kabupaten enak. Sultan itu adalah presiden gitu loh. Presiden dari kerajaan yang lebih besar dan lebih tinggi derajatnya ya. Contohnya nih, ya kan? Sultan Hamengkubuwono 10 ya toh. Nah, itu sultan. Ya kan? Adiknya sultan itu bukan sultan, gitu loh. Ya, gitulah. Ya kan? Ponakan sultan bukan sultan ya. Anaknya sultan belum tentu sultan. Itu loh. Anak yang pertama nanti Kanjeng Gusti Ratu Mangkubumi itu putri tertuanya Sultan Hamengkubuwono 10. Mungkin dia adalah sultan ya, karena gelarnya itu Mangkubumi. Jadi dia bergelar putri ratu, maksudnya pangeran ya, putri ratu mana ya? Ya gitulah, saya kurang jelas. Pokoknya putri Mangkubumi itu adalah sultan ya. Nah, sama dengan putri Magdalena Saidi Iman. Beliau adalah sultan ya, artinya putri mahkota, putri tertua dari Sultan Raja Banten. Menikah dengan Raja Sanjoyo, tapi Raja Sanjoyo itu adipati ya. Sudahlah, nggak usah bingung lah ya, pokoknya semuanya raja lah ya. Jadi dengan demikian penerus pewaris dari Pak Sanjoyo adalah putra bungsunya, adiknya Athilah Suryajaya, adiknya Bangkit Sanjaya, dan adik bungsunya yang ada 5 orang. Dia nomor 5, putra umur kelahiran tahun 75, umurnya 49, masih muda. Ibunya adalah Magdalena Saidi Iman, Sultan Banten. Ya, dengan demikian ya kombinasi ini artinya ya Raja Mataram plus Ratu Banten gitu loh. Jadi Jateng Jabar lah gitu loh. Yang nggak masuk itu Bu Khofifah itu Jatim nggak masuk ya kan. Itu leluhurnya Mataram adalah Singosari. Singosari itu di Malang ya. Nah, ada yang nanya, Pak, itu Mataram maksudnya Mataram kuno? Bukan ya. Ini Mataram Islam. Mataram kuno itu loh yang bikin candi Sewu, candi kuno banget ya. Aduh, itu kuno banget dah ya, yang Mataram kuno itu. Namanya aja Mataram kuno. Ya, yang disebut Mataram itu tahun 1500, Pak. 1500 itu Pandeman Senopati. Itu udah kuno.
Ya, Mataram kuno, waduh. Jadi kalau sekarang itu ibarat tahun 2024, itu kita ngomong pada mengenai Mataram tahun 1500 ya. Mataram kuno itu turun lagi dari 1500 tuh turun lagi 700 tahun. Itu Mataram kuno. Waduh, ya jauh banget gitu loh. Oleh karena itu, ini bukan Mataram kuno, tapi Mataram Islam ya. Nah, pertanyaan lain adalah, ada nanya, bagus nih pertanyaan. Ya, siapa tadi itu? Pak, Mataram itu kan ada banyak, Pak. Ya, Mataram itu ada Pakubuwono, ada Mangkunegoro, ada Hamengkubuwono, ada Pakualaman. Bener, bener ya. 100 untuk Anda. Ada 4. Kenapa Mangkunegoro, keturunan Mangkunegoro 6 ini Raja Sanjaya disebut King Mataram? Kenapa kok bukan Sultan Hamengkubuwono yang jadi King Mataram? Bukan. Ya, pertama, bedakan Adipati Mangkunegoro dengan Sultan Hamengkubuwono itu adalah kadipaten, Pak. Kadipaten itu adipati, dia itu kabupaten. Ya, walaupun Jogja itu provinsi, dulu tuh wilayahnya adipati. Ya, Jogja karena seputar kota. Gitu loh. Kalau provinsi itu kan ya dari Semarang sampai Solo, itu kan provinsi. Nah, tadi ngomong apa? Itu 4 raja ini ya, Sultan Pakubuwono, Sultan Hamengkubuwono, Mangkunegoro, dan Pakualaman. Itu 4 adipati. Ya. Nah, kenapa kok Mangkunegoro ini dijadikan King Mataram? Karena ada 2 alasannya. 1, waktu VOC itu memimpin Indonesia, tentaranya VOC, tapi banknya itu The Java's Bank. Nah, itu dipercayakan atau diwakilkan kepada Mangkunegoro 4. Oleh karena itu, maka keturunan Mangkunegoro 6 ini sebagai pewaris The Java's Bank. The Java's Bank itu apa, Pak? The Java's Bank itu dulu namanya The Java's Bank, sekarang namanya Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia. Itu namanya dulu The Java's Bank. Yang bikin duit itu dulu The Java's Bank. Nah, yang alasan kedua adalah dalam perjanjian-perjanjian VOC itu, pada waktu dulu Pakubuwono, kalau nggak salah Pakubuwono III ya, kalau nggak salah ya, nanti koreksi aja kalau salah. Dia punya anak kan? Nah, anaknya itu adalah Pangeran Sambernyowo. Loh, putra mahkota ini kenapa kok nggak jadi Pakubuwono IV? Ya ngamuk lah dia. Ya, dia dibantu dengan pamannya, adiknya Pakubuwono III. Dicek lagi ya Pakubuwono III atau berapa. Ya gitulah ya. Pakubuwono III dengan anaknya Pangeran Sambernyowo perang. Dibantu oleh Pangeran Mangkubumi. Itu adiknya raja, adiknya Pakubuwono III. Pamannya Pangeran Sambernyowo. Nah, Pangeran Mangkubumi akhirnya menyerah dan diberi hadiah, kamu jadi Adipati Yogyakarta, menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Oke ya, ini sudah pindah ke Jogja ya. Nah, di Solo ini, itu Pangeran Sambernyowo itu menang. Ya, akhirnya dia diberi gelar. Nah, dia ditanya, gelarmu apa? Kamu mau minta gelar apa? Lalu dia ngomong, saya menghormati ayah saya, ya bapaknya masih tetap jadi Sunan Pakubuwono III, beliau jadi Adipati Mangkunegoro I. Ya, tetapi dalam perjanjian Salatiga, ini perjanjian tadi yang dengan Sultan Hamengkubuwono pertama adalah perjanjian Giyanti. Itu perjanjian di mana dia membayar upeti kepada VOC. Kalau perjanjian Salatiga terbalik, VOC menyewa tanah di Kadipaten Mangkunegoro, seluruh Solo. Ya gitulah. Ya, saya nggak tahu wilayahnya Solo itu dulu seberapa. Ya, itu adalah status Mangkunegoro I.